Kok si nenek bisa datang ke sini sih? Lokasi rumah sahabat aku ini kan lumayan jauh dari pabrik. Untuk sekarang, jangan dulu ketemu sama sahabatnya. Yang paling seremnya, dia melotot ke aku sambil teriak manggil nama aku. Rati! Anjing, siapa anjing? Kok maju cok? Tolong! Halo semuanya, selamat datang kembali di Kisah Kamis Malam. Yo, semuanya balik lagi di channel Beban Keluarga. Masih bersama saya Zack di sini. Di kisah Kamis malam kali ini kita akan ngelanjutin kisah Kamis malam yang minggu lalu. Sekarang itu part 3-nya, berarti dari serial Tumbal di Salah Satu Pabrik di Kota Cimahi. Buat teman-teman yang belum nonton part 2 sama part 1-nya bisa ditonton dulu aja. Linknya ada di deskripsi atau bisa langsung klik aja link yang ada di pojok kanan atas, guys. Tidak bosan-bosannya saya juga ingin mengingatkan ke teman-teman semua yang ingin share cerita horornya di Kisah Kamis Malam, bisa langsung kirimkan aja cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke alamat email kisahkamismalambk@gmail.com. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke cerita. Setelah kematian si ibu itu, sahabat aku itu sering kemimpiin si ibu itu. Udah masih nenek, ketambah lagi si ibu itu. Dan di mimpinya itu sama, kayak teriak minta tolong gitu si nenek sama si ibu itu tuh. Tolong, tolong, Neng, tolong. Setiap malam sampai dia bener-bener stres banget. Sampai kalau malam itu, dia suka teriak-teriak karena lihat sosok si nenek sama ibu di kamarnya. Oh, si ibu itu tuh bukan mamanya ya guys. Si ibu itu sosok teman kerjanya yang beberapa bulan lalu katanya meninggal karena kecelakaan kerja gitu, masuk ke dalam mesin si ibu ya. Buat yang belum tahu bisa langsung tonton dulu aja part 2-nya biar relate ke part 3-nya guys. Karena gangguannya udah parah banget, akhirnya dibawalah dia ke salah satu pesantren untuk diruqyah. Singkat cerita, udah deh diruqyah. Kata si Pak Ustadz yang ngeruqyahnya itu, si Neng aya nu bogoheun. Hah? Nu bogoheun? Dipelet gitu? Maksudnya kumaha, Pak? Tanya sahabat aku. Karena sahabat aku emosional banget saat itu, jadi si bapak yang ngeruqyahnya ini tuh ngejelasin gitu ke mama sama ayahnya. Sementara sahabat aku disuruh ke ruang tengah terlebih dahulu. Tapi orang tuanya itu cuman bilang, udah gak usah dipikirin, jangan banyak ngelamun, sama sholat jangan ditinggal. Oh, pokoknya jangan banyak ngelamun, sama sholat jangan ditinggal, kata orang tuanya. Abis kejadian di ruqyah itu, udah agak aman sih keadaan. Udah agak jarang juga dimimpiin, atau ditampakin sosok si nenek atau si ibu. Ini tuh kan kita cerita di rumah sahabat aku ya, malam-malam. Oh, jadi mereka tuh lagi cerita-cerita ini tuh di rumah si sahabatnya ini guys, bukan di rumah si Ratihnya ini. Kita cerita itu tuh di teras rumahnya. Dan semua keluarga, tetangga udah pada tidur. Sepi banget deh pokoknya malam itu. Lagi fokus-fokus cerita, tiba-tiba sahabat aku tuh diem. Yang asalnya nyerita dengan antusias, tiba-tiba dia diem. Diem sediam-diamnya. Aku heran dong, kenapa dia? Ayo lanjutin ceritanya, kata aku. Dia cuma nunduk kayak gemeter gitu, kayak orang takut gitu loh. Kenapa ada apa, kataku. Dia masih tetap diem. Wah, ada yang gak beres nih. Tiba-tiba bulu kuduk aku merinding banget.
Aku tatap-tatapan sama sahabat aku, menerka-nerka ada apa sih ini? Dan pas aku noleh ke arah benteng rumah dia, aku ngeliat di luar benteng ada sosok si nenek. Bener, itu bener-bener si nenek yang pernah aku lihat waktu itu. Sosok itu tiba-tiba bilang, "Nuju naraon yang gelis." Dilanjut suara ketawa khas kuntilanak gitu. Serius banget sih. Oh mungkin rumah-rumah zaman dulu mah rumah di depannya tuh ada benteng kayak ya kayak tembok gitu guys, kayak pagar gitu, cuman dari benteng itu. Terus ada di luar benteng itu ada si nenek kayak gini. Tiba-tiba, "Nuju narawan neng," katanya. Anjir males cok. Suara ketawanya itu jelas banget. Jelas sejelas-jelasnya. Kita langsung lari ke dalam rumah sambil teriak-teriak, "Ayah jurig, ayah jurig." Akhirnya karena takut, aku memutuskan untuk nginep di rumah sahabat aku ini. Ya iyalah pasti guys. Tolong. Di dalam kamar sahabat aku mikir, kok si nenek bisa datang ke sini sih? Lokasi rumah sahabat aku ini kan lumayan jauh dari pabrik. Kok bisa? Aku gak berani nanya malam itu. Bahkan aku gak berani negor sahabat aku karena kita berdua benar-benar syok. Jadi malam itu kita cuma ngelamun aja. Zaman itu belum ada HP. Jadi kita cuma diam aja nunggu ngantuk terus ketiduran. TV juga gak ada di kamar sahabat aku. Jadi kita bener-bener diem. Susah banget buat tidur. Terus-terusan kebayang sosok tadi. Tapi akhirnya kita bisa tidur juga. Nah, di sini nih misterinya. Ingat banget waktu itu aku mimpi. Aku mimpi lagi berdua sama sahabat aku. Kita tuh kayak di hutan gitu malam-malam. Kita kayak tersesat gitu loh. Tiba-tiba kita nemuin pohon gede banget di tengah hutan. Pas kita lihat ke atas pohon itu, banyak banget mayat-mayat, kayak gantung diri gitu. Mayat yang gantung diri gitu loh. Pas kita lihat di sisi lain, ada yang manggil-manggil nama kita. Kita cari-carilah dari mana asal suara itu. Sumpah merinding. Ternyata yang manggil-manggil nama kita itu si nenek sama si ibu. Sosok si nenek sama si ibu itu ada di atas pohon. Tiba-tiba si nenek sama si ibu itu tuh kayak terbang gitu ngejar kita. Di situ kita teriak sekenceng-kencengnya. Kita lari menjauh dari hutan. Karena mungkin saking takutnya, akhirnya aku kebangun. Aku kayak bangun gitu loh posisinya. Dari tiduran jadi duduk. Kayak orang mimpi buruk. Langsung gitu tak guys. Kan asalnya ketiduran terlentang kayak gini. Terus kayak aku kayak bangun gitu loh posisinya. Dari tiduran jadi duduk. Sambil ngos-ngosan gitu sama istighfar. Sumpah aku ngerasa kayak udah lari berkilo-kilometer. Astagfirullah, astagfirullah. Dan yang tambah aneh lagi apa coba? Pas aku nengok ke kanan, aku lihat sahabat aku dengan kondisi dan posisi yang sama percis kayak aku. Bangun dari tidur, ngos-ngosan sambil istighfar. Langsung aku tanya dong, "Kamu mimpi apa?" Aku mimpi kita berdua lagi di hutan. Ada pohon, ada si nenek. Dia ngomong kayak sesak nafas gitu loh. Ada si ibu. Hah, hah, hah. Ah! Dia teriak kenceng banget. Kayak orang ngamuk gitu. Ah! Dia kesurupan dong. Aku panik banget. Aku langsung lari ke ruang tengah minta tolong sama keluarganya. Aku syok banget sumpah. Aku cuman bisa nangis di ruang tengah sambil lihat sahabat aku kesurupan. Dan dipegangin sama keluarga dan tetangga-tetangganya. Aku takut banget. Pas ada Pak Ustadz datang, dia semakin ngamuk. Dan ngamuknya kayak marah-marah ke aku gitu loh. Aku bener-bener takut. Yang paling seremnya,
Dia melotot ke aku sambil teriak manggil nama aku. Rati! Anjing. Siar anjing. Kumaha cok. Tolong. Ya anjing mah. Setelah itu pokoknya aku taunya aku pingsan. Tapi kata keluarga sahabat aku dan Pak Ustadz, saat itu tuh aku kesurupan juga. Sumpah itu pertama kalinya aku kesurupan seumur hidup aku. Aku sadar-sadar itu udah siang. Dan aku tidur di ruang tamu. Sementara sahabat aku masih di kamarnya. Pas bangun itu, di rumah sahabat aku masih banyak orang. Dan masih ada Pak Ustadz. Dan aku kaget dong, ada mama aku. Ternyata mama aku nyariin kayaknya. Soalnya aku janjinya pulang tadi malam. Kan aku gak bilang mau nginep. Oh iya sih, tiba-tiba ada kejadian si nenek itu kan. Tadinya mungkin si Rati ini tuh mau pulang guys. Pokoknya aku langsung dibawa pulang saat itu. Di rumah aku gak bisa tidur. Aku cuman ngelamun gitu. Kebayang terus kejadian tadi malam. Aku nanya ke mama aku. Kata Pak Ustadz aku gimana mah? Gak apa-apa, udah istirahat aja. Mama aku gak mau memperkeruh suasana. Saat itu dia ngebiarin aku buat istirahat dulu. Sampai 2 hari berikutnya, itu tuh hari sebelum aku balik ke Jakarta lagi buat kerja. Hari itu aku mau ke rumah sahabat aku. Mau lihat kondisinya sekalian pamitan. Pas aku baru beres mandi, siap-siap mau OTW ke rumah sahabat aku, tiba-tiba mamah manggil aku. Neng, sini gerak. Mau kemana mandi? Mau ke rumah sini mah. Oh si nama sahabatnya guys, ternyata namanya si. Kadieu heula neng, mamah mau ngobrol. Kemarin pas kamu kesurupan di rumah sahabat kamu itu tuh, paginya Pak Ustadz pesan ke mama. Tolong bilangin ke anaknya, untuk sekarang jangan dulu ketemu sama sahabatnya. Kenapa dia gak boleh ketemu sahabatnya guys? Apakah emang si Rati ini juga jadi ke bawah-bawah pada akhirnya? Si Teteh Rati ini juga apakah si Teteh Rati ini juga pada akhirnya ke bawah-bawah ke dalam permistisan ini, pertumbalan ini. Jadi mungkin kita rekap dulu ceritanya dari awal guys. Jadi kan ini tuh tahun pertama setelah si Teteh Rati kerja di Jakarta. Nah, si Teteh Rati ini tuh pulang ke Cimahi. Pas pulang ke Cimahi itu ketemulah dia sama si sahabatnya ini. Nah, pas ketemu ini tuh si sahabatnya tuh cerita banyak banget di kerjaan, termasuk masalah mistis tadi. Di part 2 kan kita udah ngedenger kalau si ibu teman kerjanya yang ngasih tahu tentang si nenek, asal usul si nenek itu. Akhirnya si ibu itu meninggal karena kecelakaan di pabrik gitu. Masuk ke mesin lah, si ibunya hancur gimana. Nah, si sahabatnya itu cerita akhirnya dia juga jadi dibayang-bayangin sama si ibu itu, sama si nenek juga. Jadi dua nih, dimimpiin sama diganggunya itu sama si nenek sama si ibu. Nah, karena gangguannya semakin parah, akhirnya si sahabatnya ini tuh diruqyah lah ke salah satu pesantren ke Pak Ustadz ini tuh. Nah, setelah diruqyah udah agak aman tuh si situasinya tuh, si sahabatnya tuh udah agak jarang mimpi, jarang ngobrol. Si ceritanya sebelumnya teh kayak gitu, dia teh udah diruqyah udah aman lah pokoknya teh. Pas mereka ketemu ini tuh, pas cerita tuh emang si kondisi si sahabatnya tuh udah aman. Nah, cuman gara-gara mereka nyeritain lagi, kayaknya jadi kepancing lagi gitu si sosok-sosok ini tuh. Nah, mereka tuh cerita-cerita tentang pengalamannya ini tuh di rumah si sahabatnya Teteh Rati ini gitu, bukan di rumah si Teteh Rati atau di tempat bakso kayak biasa gitu. Nah, karena seru kan, ini juga sebenarnya mungkin si cerita pengalamannya itu belum beres. Di tengah-tengah mereka lagi seru-serunya nyerita tuh, tiba-tiba si neneknya tuh nampakin datang ke rumah si sahabatnya ini tuh gitu. Nah, kayaknya mah gara-gara mereka nyeritain lagi gitu,
kan sebelum anjir merinding goblok udah datang ke dia. Nah mungkin kayaknya mah gara-gara kan sebelumnya mah si sahabatnya ini tuh udah lupa lah, udah diruqyah, udah hidup tenang lah gitu. Nah pas mereka ketemu malah diceritain lagi gitu, jadi mungkin kepancing lagi gitu kan. Kalau kata si Patri juga kan, kita kalau ngobrol sama Patri emang kalau yang kayak gitu-gitu tuh kalau diceritain emang suka datang gitu guys. Emang mereka tuh nangkap kayak frekuensi gitu, nampakin gitu. Malamnya mereka tuh mimpi gitu. Nah yang anehnya itu tuh, oh iya bener anjir, baru notice, mereka itu mimpi yang sama guys. Nah mereka tuh mimpi kejadian yang sama percis. Ada di hutan, ada pohon, terus ada banyak mayat banget, kayak mayat gantung diri gitu. Dan ada dua sosok ini dan ngejar-ngejar mereka. Mereka tuh mimpi yang sama gitu guys. Kok bisa kayak gitu sih? Itu juga jadi misteri gitu. Nah pas bangun dari mimpi itu, dan mereka bangunnya juga bareng, bener-bener bareng gitu. Nah pas udah kejadian itu, pas bangun itu, tiba-tiba si sahabatnya ini tuh kesurupan guys. Singkat cerita, si teteh Ratih ini juga jadi ikut kesurupan malam itu tuh guys, karena yang arwah yang ngerasukin ke si sahabatnya ini tuh kayak marah gitu ke si teteh Ratih ini tuh. Nah itu juga jadi misteri kenapa gitu kayak gitu tuh gitu. Dibawa pulang lah si teteh Ratih ini tuh, pulang ke rumahnya, istirahat lah. Hari itu istirahat, besoknya juga istirahat. Ya kayak sakit gitulah, butuh istirahat gitu si teteh Ratih ini tuh. Ya kan emang kalau zaman itu mah kan berarti ini tuh 2004 atau 2005 mah ya udah di rumah tuh di rumah gitu, nggak bisa kayak nge-WA kamu gimana kondisinya, atau di Facebook gimana kondisinya, nggak bisa gitu guys. Emang bener-bener nggak ada komunikasi gitu. 2 hari setelah kejadian itu tuh si teteh Ratih ini tuh mau balik lagi kan, mau balik lagi ke Jakarta. Nah sebelum mau balik ke Jakarta itu tuh si teteh Ratih ini tuh pingin pamitan dulu ke sahabatnya, sama pengen ngecek juga kondisinya kayak gimana. Nah baru juga beres mandi, dia mau OTW, tiba-tiba mamahnya manggil gitu, ngingetin si mamahnya teh pesan dari si Pak Ustadz yang waktu itu ngeruqyah. Nah si Pak Ustadznya tuh bilang kayak si teteh Ratih ini tuh jangan dulu ketemu sama si sahabatnya ini gitu. Nah di sini juga masih panjang kelanjutannya sebenarnya ini. Jadi sepertinya kita gagal ingin jadi 3 part karena ini ceritanya semakin seru ternyata guys. Makanya kita akan lanjut part 4-nya minggu depan. Kira-kira kenapa si teteh Ratih ini tuh nggak boleh ketemu sama si sahabatnya gitu. Dan kenapa si arwah yang ngerasukin si sahabatnya ini tuh kayak yang marah ke si teteh Ratih ini tuh. Dan kenapa bisa mimpi yang sama mereka berdua itu tuh guys. Menurut kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Ya mungkin segitu dulu aja part 3 dari serial Tumbal di salah satu pabrik di kota Cimahi. Kita akan lanjut part 4-nya Kamis depan seperti biasa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe jika kalian suka konten seperti ini. Tidak bosan-bosannya juga saya ingin ngingetin ke teman-teman semua yang ingin share cerita horornya, bisa kirimkan cerita kalian dalam bentuk teks, audio maupun video ke alamat email kisahkamismalam@gmail.com. Ini kita udah jam 1.15 guys. Udah merinding juga. Jadi pokoknya mah saksikan juga konten-konten lain di channel Beban Keluarga. Ada BK View dan ada Beban Pikiran. Segitu aja, tetap rebahan dan tetap jadi beban keluarga.